Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2 di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran Bahasa Indonesia subtema 3 dan subtema 4. Sudah siap? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang unsur cerita dalam dongeng. Kemudian kita juga sudah belajar tentang kata sapaan dalam dongeng. Pada hari ini kita akan belajar membuat kalimat sapaan. Nah, apa sih itu kalimat sapaan? Kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan untuk menyapa seseorang atau kelompok tertentu. Jadi, kalimat sapaan itu kalimat yang digunakan untuk menyapa seseorang. Misalnya kalian bertemu guru kalian di jalan, bertemu teman kalian. Nah, kalian menyapa itu termasuk kalimat sapaan. Anak-anak, kemarin kita belajar tentang kata sapaan. Apa sih bedanya antara kata sapaan dan kalimat sapaan? Untuk lebih jelasnya, maka perhatikan penjelasan berikut ini. Kata sapaan adalah pendengar yang kita ajak berbicara. Contohnya seperti ayah, ibu, adik, kamu, kalian, ibu guru, bapak guru, dan lain-lain. Kalau kata sapaan itu lebih mudahnya berarti orangnya ya anak-anak ya. Orang atau pendengar yang kita ajak berbicara. Kemudian kalau kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan untuk menyapa orang lain. Contohnya, selamat pagi ibu, hari ini tolong bantu aku belajar ya bu. Nah, ini adalah kalimat sapaan. Di dalam kalimat sapaan ada kata sapaannya seperti di situ ya. Contohnya di situ adalah ibu, orangnya. Nah, orangnya itu disebut kata sapaan, ucapan yang kita ucapkan disebut kalimat sapaan. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah paham? Nah, berikut ini kita akan membuat kalimat sapaan dari kata sapaan. Contoh kata sapaannya adalah temanku. Contoh kalimatnya bisa seperti, hai temanku, bagaimana kabarmu hari ini? Nah, itu ya kata sapaannya itu temanku kita masukkan ke dalam kalimat sapaan. Kemudian yang kedua, kata sapaannya adalah anak-anak. Kalimatnya seperti ini. Selamat pagi anak-anak. Sudah siapkah kalian untuk belajar bersama hari ini? Nah, di situ kata sapaannya adalah anak-anak dimasukkan ke dalam kalimat. Jadi anak-anak sudah bisa membuat kalimat sapaan? Jadi intinya adalah kata sapaan itu adalah orangnya ya, orang yang kita ajak berbicara atau pendengar. Kemudian kalimat sapaannya adalah kalimat yang kita gunakan untuk menyapa orang tersebut. Nah, semoga sampai di sini kalian bisa memahami antara kata sapaan dan kalimat sapaan. Mari kita lanjutkan pada materi kita berikutnya. Berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri fabel, kemudian membuat cerita, dan melengkapi percakapan rumpang. Baiklah anak-anak, kita mulai materi kita yang pertama. Kita akan mengulang materi yang sudah kita pelajari dulu ya. Nah, dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Salah satu jenis dongeng yaitu fabel. Fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang dunia hewan. Jadi tokoh utama di dalam cerita fabel adalah hewan atau binatang yang dapat berpikir, berbicara, dan berperilaku seperti manusia. Nah, masih ingat kan anak-anak tentang materi kita minggu lalu? Kemudian ciri-ciri fabel apa saja? Fabel memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, cerita dalam fabel merupakan cerita fiksi atau cerita karangan penulis. Kedua, tokoh yang ada di dalam fabel adalah hewan.
Dan yang ketiga, hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. Tujuan membaca atau menulis fabel hanya bersifat hiburan saja. Baiklah anak-anak, materi kita selanjutnya yaitu membuat cerita. Kalian dapat membuat cerita dengan melihat gambar. Membuat cerita berdasarkan imajinasi kalian masing-masing. Sebelum membuat cerita harus menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, tema cerita. Yang kedua, tokoh dalam cerita. Yang ketiga, latar, tempat, dan waktu dalam cerita. Kemudian yang keempat, isi cerita. Yang kelima, awal dan akhir cerita. Setelah menentukan hal-hal tersebut, mulailah menulis cerita. Jangan lupa gunakan kata sapaan dalam cerita. Karena materi kita hari ini yaitu tentang kata sapaan ya. Oke, kita lanjutkan pada materi selanjutnya yaitu melengkapi percakapan rumpang. Percakapan rumpang adalah bagian dari suatu percakapan yang hilang. Bagian tersebut biasanya sebagai latihan siswa untuk melengkapinya. Bagian yang hilang tersebut biasanya dapat berupa kata atau kalimat. Jawaban kata atau kalimat ada yang sudah disediakan, ada juga yang berpikir sendiri. Untuk melengkapi kata atau kalimat tersebut harus memperhatikan kalimat yang sebelumnya atau sesudahnya. Baiklah anak-anak, di sini ada percakapan rumpang. Mari kita mencoba mengerjakan bersama-sama. Ada percakapan antara singa, gajah, tupai, dan kelinci. Singa berkata, "Hei, mengapa kalian berlari-larian? Kira-kira jawabannya apa anak-anak?" Iya, betul teman-teman. Kemudian gajah berkata, "Tanah retak, bumi akan hancur." Singa menjawab, "Apa kamu juga melihatnya?" Nah, ini jawabannya kira-kira apa? Iya, betul sekali, tupai. Kemudian tupai berkata, "Tidak, kelinci yang melihatnya." Apa? Iya, singa jawabannya. Kemudian, "Benarkah bumi akan runtuh?" Jawabannya apa anak-anak? Iya, kelinci, betul sekali. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan untuk melengkapi percakapan rumpang? Saya harap kalian bisa ya. Alhamdulillah, demikianlah materi pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kalian juga bisa memahaminya dengan baik. Baiklah anak-anak, untuk mengetahui apakah kalian sudah bisa memahami materi kita hari ini, maka silakan dikerjakan kitab tematik halaman 179 dan 180. Nah, anak-anak perlu diingat yang dikerjakan adalah ayo berlatih. Lengkapilah dialog berikut dengan kata yang disediakan. Jangan lupa ya, tugas dikumpulkan pada guru tematik masing-masing. Untuk kelas 2A dikumpulkan ke Bu Lulut, kemudian untuk kelas 2B dikumpulkan ke Bu Soci. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.